Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidi Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Sahabat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam perjalanannya dakwah itu sering kita menemukan sebuah kontradiktif, kesalahpahaman atau mungkin pemahaman yang tidak tepat. Pemahaman yang mungkin disebabkan karena kurang mendalamnya pemahaman kita tentang dakwah itu sendiri. Yang berakibat sebelum berbicara tentang mad'u yang kita harapkan akan menjadi bagian dalam dakwah kita, dalam dakwah itu sendiri menjadi orang-orang yang makin paham dengan Islam, makin mengerti tentang keimanan. Tetapi persoalannya ada pada diri kita. Ketika kita berdakwah ini mungkin dari faktor niat, tujuan, wasilah, dan kemudian bagaimana cara menyampaikan ayat-ayat Allah, menyampaikan hadis-hadis Rasulullah, mengajarkan tentang nilai-nilai agama ini dengan cara yang kurang tepat. Ketika seorang Fir'aun yang waktu itu melakukan sebuah pembangkangan, tidak ada pembangkangan yang seberat Fir'aun. Ketika Fir'aun mengaku dirinya adalah Tuhan, wa qala ana rabbukumul a'la. Tetapi bersama dengan itu, dalam metode dakwah yang diperintahkan oleh Allah kepada Musa alaihissalam, Nabi Musa hanya diperintahkan untuk menyampaikan kebenaran itu tanpa berpikir apakah seorang Fir'aun itu akan istijabah, akan menjawab atau tidak. Ini soal lain. Karena perintahnya adalah faqula lahu qawlan layyinan. Pertama perintah yang diberikan atau perintah yang diminta oleh Allah kepada Musa, sampaikanlah peringatanmu itu dengan perkataan qaulan layyinan, perkataan yang lemah lembut. Dan tujuannya dalam dakwah itu la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Harapannya masih indah. Dengan begitu rahmatnya Allah mengatakan barangkali Firaun akan ingat dan kembali kepada jalan dakwah dan dia memiliki rasa takut. Kalau itu adalah seorang Musa yang paling mulia dari deretan-deretan para nabi dan rasul, dan kemudian yang didakwahi adalah makhluk yang paling durjana yang bernama Fir'aun. Bagaimana dengan kita ketika kita berdakwah di hadapan orang yang mulia? Mereka yang memiliki hati yang bersih, pikiran yang jernih, kecenderungan yang baik, maka selayaknya memiliki metode yang tepat. Oleh karenanya ma'asyiral hadirin, bahwasanya dakwah ini sering memiliki kesalahpahaman. Yang pertama, terkadang kita menilai dakwah itu bergantung sebanyak apa orang yang menerima dakwah kita. Terkadang di hati kecil kita itu merasa gembira kalau yang dengar dakwah kita itu atau yang hadir dalam majlis kita itu banyak. Kalau yang hadir banyak kita girang, kalau yang hadir sedikit kita sedih. Padahal dakwah tidak seperti itu. Justru dakwah itu dipertaruhkan dengan keikhlasan seorang dai. Semangat dia tidak berkurang ketika yang hadir itu atau mengikuti ajakan itu hanya sedikit. Karena konsep dalam dakwah itu bukan bergantung pahala dakwah itu pada sebanyak apa orang yang menerima atau menanggapi ajakan itu. Tetapi pahala itu tidak lepas daripada keistiqomahan seorang dai. Ketika seorang dai memiliki keistiqomahan dan dia mengajak kepada jalan Allah Subhanahu wa taala, maka pahala itu dikatakan oleh para ulama dalam sebuah kaidah dakwah, al-ajru yaqa'u bimujarradid dakwah. Ketika Anda berada dalam dakwah, pahala itu akan ada, wala yatawaqqaf 'alal istijabah, dan tidak akan berpengaruh seberapa banyak orang yang mengikuti ajakan dakwah kita. Dan ini salah satu hal yang perlu diluruskan. Jangan pernah merasa kecil hati, jangan pernah merasa sedih, jangan pernah merasa kalau dakwah kita itu gagal. Kita hanya mengajak, membina beberapa orang saja. Bukankah Sayyidina Rasulullah SAW di permulaan dakwahnya hanya memiliki 3 orang, memiliki 10 orang. Kemudian berkembang menjadi 30 orang, berkembang menjadi 100 orang. Dan ketika beliau SAW hadir di kota Mekah untuk melakukan hajatul wada, dikatakan ratusan ribu manusia yang bermula daripada bata-bata kecil kebaikan itu berkembang menjadi sebuah kebaikan yang meluas. Dan kemudian yang kedua, ma'asyiral hadirin, hal yang sering menimpa para dai adalah rasa keterputusasaan. Al-yas, rasa putus asa, kecil hati, merasa lemah. Sementara Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala tayasu mir rahmatillah wala tayasu mir rauhillah. Jangan pernah putus asa.
Eh, kita hari ini barangkali merasa lelah. Bagaimana membina yang tak kunjung menuai hasil, bagaimana ketika kita eh, memperhatikan lingkungan kita, membina lingkungan kita, tapi kayak tak kunjung ada ada apa ya, panen kebaikannya kayak nggak kelihatan gitu ya. Jangan pernah merasa kecil hati. Ada saatnya kita akan melihat bagaimana perjuangan para nabi. Nabiullah Yunus alaihissalam yang harus dibuang karena waktu itu merasa berat, dakwahnya tidak diterima oleh kaumnya. Bukankah Nabi Nuh alaihissalam yang juga menemukan sebuah ujian yang sama ketika ia harus meninggalkan kaumnya. Bahkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam Muhammad alaihi salatu wassalam pernah harus keluar menangis meninggalkan kota kelahirannya Makkah al-Mukarramah sambil mengatakan, wallahi laula qaumuki akhrajuni ma kharajtu minki abada. Kalaulah bukan kaummu yang mengusirku, aku tidak akan pernah meninggalkanmu wahai Mekah. Tetapi sunnatullah mengatakan seorang pendakwah harus menemui tantangan. Dia menemukan ketidaknyamanan, lingkungan yang toksik, tantangan yang buruk, dihina, dipersekusi, dimaki-maki, bahkan dituduh berbagai tuduhan. Dikatakan gila harta, gila wanita, gila kekuasaan sekalipun. Tetapi mereka as-sadiqina ma'allah yang jujur dalam perjalanan dakwah bersama Allah Subhanahu wa taala membuktikan bahwasanya keputusasaan seorang dai itu mestinya tidak ada. Karena ia yakin janji yang ia dapatkan itu bukan dari manusia tetapi dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, hal yang perlu diluruskan dalam dakwah ini adamul isti'jal. Jangan terburu-buru dalam melakukan proses dakwah. Orang yang hari ini mengerti tentang bagaimana indahnya berislam, bagaimana indahnya menutup aurat, bagaimana indahnya meninggalkan riba, bagaimana indahnya menjalankan syariat, membina keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, menjadi pribadi yang lebih baik, berakhlak mulia, mendekati Al-Quran, mendekati ulama, dekat dengan majelis-majelis ilmu, dan bahkan berkecimpung dalam dunia dakwah. Mereka bukan orang yang hari itu mendapatkan hidayah kemudian besok berubah menjadi orang-orang yang seperti Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, tidak. Tetapi mereka berproses. Bahkan seorang Muawiyah bin Abi Sufyan pun berproses. Ketika masuk Islam di pertengahan sejarah Rasulullah SAW, memiliki keawaman yang tidak sama. Berbeda dengan para sahabat seperti Abu Bakar Siddiq, sahabat Az-Zubair bin Awam, sahabat Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, yang sudah mengenyam pendidikan dan tarbiyah bersama Rasulullah sejak permulaan Islam. Dan inilah yang harus ditanamkan, bagaimana jangan pernah tergesa-gesa. Dulu Rasulullah SAW ketika bertemu dengan sahabat yang baru masuk Islam, perlakuannya berbeda dengan mereka yang sudah masuk Islam. Makanya dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, la yastawil qa'iduna minal mu'minina ghairu ulid dharari wal mujahidun. Tidak sama. La yastawi minkum man anfaqa min qablil fathi wa qatal. Tidak sama bagi mereka yang berjuang sebelum Fatu Mekah dan berjuang setelah Fatu Mekah. Mereka memiliki keutamaan di sisi Allah tetapi memiliki sebuah cerita yang berbeda. Bagaimana dalam dakwah ini jangan pernah tergesa-gesa. Dan kemudian selanjutnya ma'asyiral hadirin, ikhwani wa akhwati fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang perlu diluruskan dalam dakwah ini adalah bagaimana seorang dai harus mampu mengerahkan potensi yang ia miliki sebaik mungkin. Terkadang kita itu suka memilah dan memilih apa yang kita inginkan dan apa yang kita tidak inginkan. Apa yang kita rasanya lebih nyaman dengan yang tidak nyaman. Rasulullah SAW kalau beliau tidak tunduk dan patuh atas perintah Allah Subhanahu wa taala, kayaknya tidak akan pernah beliau menapakkan kakinya di kota Taif. Apalagi kalau beliau tahu jika seandainya pulang dari Taif itu akan mendapatkan perlakuan yang tidak mengenakan, dilempari batu, dihina, dimaki-maki, dicaci, bahkan berdarah-darah. Tetapi jalan ini adalah jalan kebaikan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan segala dan bentuk dinamikanya. Oleh karena Rasulullah SAW yang saat itu memiliki potensi yang luar biasa, memiliki perkataan yang baik, contoh yang teladan. Bahkan di perjalanan ke kota Taif itu hanya ada satu orang yang mengistijabah, yang menjawab ajakan Rasulullah, yaitu seorang pemuda yang bernama Uddas. Dan itu pun beliau sampaikan melalui sebuah perkataan yang ringan yang luar biasa. Ketika seorang Uddas mengambilkan sepiring anggur atas perintah majikannya dan kemudian Rasulullah mengambilnya dengan sebuah kalimat Bismillah. Bayangkan,
Karomah dari kata bismillah ini ternyata berdampak kepada hati seorang Udas, dan kemudian Udas mengatakan, ini kalimat tidak pernah saya dengar di perkampungan ini, tidak pernah saya dengar di daerah sini. Ini adalah perkataan yang saya pernah dengar dari seorang nabi yang berada di kampung kami. Dan kemudian terjadilah dialog dakwah. Bagaimana Rasulullah SAW yang mengenal tentang potensi diri dan potensi orang yang akan didakwahinya. Kemudian terjadilah dialog. Rasulullah bertanya, dari mana engkau datang? Dia sebutkan dari sebuah kota Nainawa. Nainawa adalah kampung daripada Nabiullah Yunus bin Matta alaihissalam. Kemudian Rasulullah SAW menyelipkan kata-kata yang berarti tentang dakwah. Apa kata Rasulullah SAW? Dia adalah seorang nabi, wa ana akhuh, dan saya adalah saudaranya. Dan dari sinilah seorang Udas mendapatkan kemuliaan Islam dari seorang Muhammad SAW. Dan yang terakhir, teman-teman sekalian, para duat, ikhwani wa akhwati fillah ini dimuliakan Allah. Jalankan dakwah ini dengan metode yang terbaik. Metode yang terbaik itu sebelum dengan ungkapan kata-kata, dengan ungkapan wasilah, atau cara metode apapun, yang pertama adalah menyediakan hati yang lapang dan bersih. Jangan pernah memiliki rasa dengki dan benci kepada mereka yang kita ajak untuk bergabung dalam kebaikan dakwah ini. Jangan pernah menganggap diri kita adalah orang yang lebih daripada mereka. Jangan pernah menempatkan diri kita menjadi orang yang lebih berilmu, lebih paham, lebih dahulu, lebih mengerti bahkan. Tetapi orang-orang yang mengajak kepada dakwah ini semestinya mengatakan, aku tidak lebih baik dari mereka, dan mereka bisa jadi lebih mulia daripada diriku dengan segala bentuk kekurangannya. Ajakan dalam dakwah ini bukan menjadikan siapa yang lebih mulia dan siapa yang lebih kuat, tetapi menjadikan diri kita, inna akramakum indallahi atqakum, agar kita bisa menapaki tangga-tangga takwa. Bisa jadi hari ini kita yang mengantarkan dakwah, kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi justru mereka yang mendapatkan dakwah daripada kita dengan wasilah diri kita, mereka akan dimuliakan dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat dahulu bahkan ada yang tergelincir, yang semestinya hari ini mereka dikatakan radhiyallahu anhum, tetapi karena ketergelinciran dan tidak istiqomah, bahkan keluar daripada jalan kebaikan, mereka mati dalam kondisi kekufuran. Wal iyadu billah. Insyaallah kita akan ketemu lagi di serial yang akan datang. Mudah-mudahan Allah berikan kita kebermanfaatan dalam dakwah ini fid dini wad dunya wal akhirah. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.